TikTok bukan aplikasi hiburan. TikTok adalah eksperimen psikologi terbesar yang pernah ada. Dan tanpa kita sadari, kamu adalah subjeknya. Setiap scroll kamu dicatat, setiap detik kamu berhenti dianalisa, bukan untuk bikin kamu lebih bahagia, tapi supaya kamu tinggal lebih lama di aplikasi ini. Dan yang paling ironis, bukan cuma penonton yang jadi objek, kreator juga. TikTok sering dipromosikan sebagai platform yang paling adil. Katanya siapapun bisa viral. Akun baru punya peluang yang sama. Asal konsisten pasti FYP. Secara teknis itu benar. Tapi secara sistem itu tidak sepenuhnya jujur. Karena TikTok bukan dibangun untuk kreativitas. Dia dibangun untuk menguasai perhatian manusia. Dan dalam dunia digital hari ini, perhatian bukan sekedar kebiasaan, tapi komoditas yang bernilai tinggi. Dalam ilmu komunikasi modern ada istilah ekonomi atensi. Artinya sederhana, platform tidak menjual konten. Mereka menjual waktu, fokus manusia. Semakin lama kamu menatap layar, semakin mahal nilaimu bagi pengiklan. Jadi algoritma tidak bertanya konten mana yang paling bermanfaat, tapi konten mana yang bikin manusia lupa waktu. Algoritma TikTok bekerja dengan sistem pembelajaran perilaku. Dia tidak membaca niat, dia membaca reaksi mikro. Seperti berapa detik kamu berhenti, seberapa cepat kamu scroll, apakah kamu nonton ulang, apakah kamu stay atau kabur. Konten yang memicu kejutan, kemarahan, rasa penasaran, emosi kuat akan lebih diprioritaskan. Bukan karena algoritma jahat, tapi karena emosi sama dengan perhatian. Dalam psikologi ada konsep negatif bias. Otak manusia lebih cepat merespon ancaman, lebih lama mengingat hal negatif. Itu mekanisme bertahan hidup. Masalahnya di TikTok mempercepatnya, mengulanginya, memonetisasinya. Akhirnya konten tenang kalah, konten reflektif tenggelam, konten ribut yang justru naik. Bukan karena dunia makin buruk, tapi karena yang buruk lebih menahan mata. Shadow ban jarang diakui secara resmi, tapi dalam sistem yang terjadi adalah pembatasan visibilitas. Kontenmu tetap ada, akunmu tidak diblokir, tapi distribusinya dipersempit. Bukan karena kamu salah, tapi karena statistik awal tidak menjanjikan. Dan ini berbahaya bagi mental kreator karena kamu mulai menyalahkan diri sendiri di sistem yang tidak pernah transparan. TikTok menggunakan sistem hadiah tidak pasti. Kamu tidak tahu video berikutnya bagus atau tidak, konten selanjutnya bikin puas atau biasa saja. Ketidakpastian ini memicu dopamin. Ini mekanisme yang sama dengan mesin judi, notifikasi, media sosial, game berbasis slot. Akibatnya waktu terasa cepat, fokusnya menurun dan kontrol diri melemah. Serta kreator ikut kecanduan angka. Algoritma TikTok tidak marah kepadamu, tidak peduli niat baikmu. Dia hanya mengoptimalkan satu hal, yaitu perhatian manusia. Pertanyaannya sekarang bukan karena algoritma jahat, tapi apakah kamu sadar sedang hidup di dalam sistemnya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan kalau ada pertanyaan, tanya dong Bang di kolom komentar.